Halo, Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda? Kembali saya membuat sebuah video inspirasi di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membuat video di section rahasia kesaktian sejati, yang biasanya mengungkap tentang hal-hal yang dianggap misteri, dianggap mistis, dianggap klinik, dan sebagainya. Karena di sekitar kita masih banyak sekali hal-hal yang dianggap mistis, dianggap klinik yang membuat orang menjadi tanda kutip dibodohi dengan semua hal seperti itu. Padahal sebetulnya itu semua tidak ada. Itu semua adalah permainan-permainan belaka yang tujuannya untuk membuat seseorang terpengaruhi, membuat seseorang menjadi tunduk dan akhirnya mudah diperdaya. Kali ini saya ingin membuat video di section kesaktian sejati di Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, sehingga Cahaya Kehidupan semakin banyak dikenal masyarakat, semakin banyak ditonton, dan tentunya itu membuat manusia di Indonesia dan dunia sepenuhnya umumnya menjadi lebih cerdas, lebih tahu bagaimana mengenal dirinya. Di Cahaya Kehidupan ada banyak video, Anda bisa tonton satu persatu, ada testimoni juga, ada berbagai bagian ini di section sejati, bisa Anda tonton untuk memberikan Anda pemahaman baru, memberikan Anda inspirasi dan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Kali ini saya tertarik dengan sebuah berita, yaitu ini. Nah, yang menjadi trending di YouTube beberapa hari yang lalu, yaitu ritual usir genderuwo gitu ya. Ini saya lihatnya di video official iNews gitu ya. Ketika saya tonton video ini, ketika tonton video ini, perhatikan, disembunyikan di kamar rumahnya 4 bulan. Itu sudah dibunuh gitu ya, lalu tidak dimakamkan, disembunyikan, disebutnya dimakan genderuwo. Dan ternyata ini adalah pengaruh dari disebutnya dukun yang mengatakan selalu disebut dengan istilah ritual gitu ya. Saya jadi miris ketika menonton video ini. Kenapa? Karena ketika seorang itu anak kecil yang kelihatannya nakal, kelihatannya mungkin bandel atau suka bantah atau apapun juga, jangan dihubungkan dengan itu ada hantunya atau ada apapun juga gitu ya. Ini yang salah. Kenapa? Harusnya ketika seseorang itu anak kecil, itu Anda anggap nakal, Anda anggap bandel, Anda bisa mengubah anak tersebut sesuai keinginan Anda sebetulnya. Padahal yang namanya anak nakal itu ya pasti kena pikiran orang tuanya yang membuat orang itu nakal. Nah, di sini saya buat artikel ada 3 langkah untuk mengubah perilaku anak tanpa memarahi. Apalagi tadi membunuh, dibilang ada genderuwonya lah, genderuwonya masuk ke dalam anaknya. Lalu kata dukunnya, genderuwonya itu dibunuh dulu sehingga nanti si roh anak ini hidup lagi. Kebodohan yang ya nggak tahu saya bicaranya gimana, karena mungkin tingkat pendidikan kemudian pengetahuan membuat orang tua menjadi seperti itu. Yang namanya dibunuh sudah mati gitu ya, lalu mau dibiarkan berapa lama juga akhirnya seperti si anak tadi, tinggal tulang belulangnya lalu dimakamkan. Dan ini miris sebetulnya. Indonesia gitu ya. Jadi itu kenapa saya buat Cahaya Kehidupan, kenapa saya buat AMC. Saya pengen mengubah bangsa ini, mengubah negara ini, masyarakatnya terutama ya. Ayo berpikir yang cerdas, berpikir yang benar, berpikir yang bebas dari hal mistis, klinik dan sebagainya. Di saat negara lain sudah sibuk buat mobil listrik, sudah sibuk pergi ke Mars, Cina sudah sibuk bagaimana mengganti matahari dan sebagainya,
kita masih sibuk untuk ngurusi gondoruwo, ngurusi hantu, ngurusi babi ngepet kemarin, ngurusi jimat dan sebagainya gitu ya. Sampai kapan? Sampai kapan bangsa kita terjebak dengan hal seperti itu? Ada orang yang dia secara pendidikan mungkin kurang oke, tapi ada juga orang yang secara pendidikan dia bagus, dia dokter, tapi juga terpedaya dengan hal seperti itu. Dulu ingat ada kasus penggandaan uang gaib di Mas Kanjeng, orang-orang bertitel profesor bahkan menyetujui hal itu. Padahal sudah jelas itu hanya permainan trik sulap belaka gitu ya. Apalagi ini tentang anak. Merubah anak nakal, anak bandel janganlah dihubungkan dengan ada hantunya masuk, kesambet di pohon ini, kena di kuban ini dan sebagainya. Sudah nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya antara anak Anda nakal, anak Anda bandel dengan ada yang nempel atau ada gondoruwonya atau apalah. Jangan. Jadi kalau dengan merubah anak Anda kerjakan 3 langkah ini. Apa? Yang penting jangan dimarahi-marahi, itu langkah terakhir gitu ya. Jadi kalau Anda mau marah-marah, coba itu jadikan the last way, jalan terakhir untuk Anda mengubah anaknya. Karena kalau Anda marah-marah sama anaknya, nanti anaknya terekam ke kepalanya dan mengatakan bahwa mama saya suka marah-marah, papa saya suka marah-marah. Efeknya apa? Anak Anda nanti juga jadi pemarah, anak Anda juga jadi suka marah-marah, itu bahayanya gitu ya. Dan itu harus kita hindari. Kalau dulu orang tua kita, orang tua Anda memarahi Anda, memarahi saya, itu ya karena dia tidak tahu ilmunya. Jadi kalau bisa merubah tanpa marah gitu ya. Apa? Harus yang pertama dilakukan adalah Anda coba ajak ngobrol anak Anda kasih tahu, ini loh nak, kalau kamu berubah seperti ini, kamu nanti jadi seperti ini. Kalau kamu suka baca buku, nanti kamu jadi seperti ini. Kalau kamu mau makan bayam, makan sayur, kamu jadi tinggi. Kamu kalau mandi pagi, nanti kamu seperti ini. Kalau kamu mau bajumu diganti, nanti kamu jadi bersih. Kalau kamu makan wortel, nanti seperti matamu sehat. Nah, Anda jelaskan manfaat dari perubahan perilaku itu. Jangan ujuk-ujuk harus makan sayur nak, nggak mau mah, makan harusnya, makan aja pokoknya. Nah, ini salah gitu. Jadi coba Anda ajak diskusi. Mengajak diskusi anak itu merangsang pikiran anak, merangsang otak anak untuk lebih bekerja lagi. Ajak diskusi. Jelaskan manfaat dari perubahan perilaku itu. Jangan hanya sekedar menyuruh tanpa kejelasan gitu ya. Jelaskan manfaatnya apa. Kalau sudah dijelaskan, biasanya nih anak kecil nurut. Itu pengalaman saya ke anak saya Ami sama Ira. Mamanya selalu telaten menjelaskan, kamu makan sayur seperti ini, kamu makannya banyak seperti ini, kamu kalau belajar seperti ini. Diajak diskusi dan saya lihat mau gitu ya. Anak kecil seumuran Ami sama Ira, dia mau untuk berubah ketika tahu manfaatnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini yang penting, jangan orang tua itu jangan hanya sekedar nyuruh-nyuruh, jangan hanya sekedar menasihati, tapi tidak memberikan contoh gitu. Semua butuh contoh, termasuk ingin merubah anak Anda, merubah putra-putri Anda, contohkan dulu. Sekarang gini, ada orang tua nyuruh anaknya baca buku, nyuruh anaknya belajar. Di depan anaknya, orang tuanya sibuk main handphone di jam itu. Bagaimana si anak mau belajar, bagaimana si anak mau baca buku kalau ayah ibunya megangnya handphone terus? Anak saya ketika ngelihat saya buat YouTube, ketika lihat saya nulis blog, nulis buku, dia selalu pengen, Ami, Daddy, Ami mau buat buku juga, Ami mau nulis bukunya. Dia sudah bisa nulis, dia sudah bisa ngetik dengan lihat saya, kemudian dia lihat saya punya YouTube saya kehidupan, dia buat sendiri channel YouTube-nya. Itu dari contoh. Saya makan sayur, dia pun, Ami coba makan sayurnya, enak ya sayur itu saya bilang, iya sayur itu buat sehat. Nah, mencontohkan. Banyak orang tua hanya sibuk menasihati tapi tidak memberikan contoh. Ini namanya diktator gitu ya. Tidak mencontohkan tapi nyuruh berubah. Oke, buat Anda para orang tua, para ayah, para ibu, kalau Anda menyuruh anak Anda,
cobalah Anda cek dulu diri Anda, sudahkah Anda mengerjakannya, sudahkah Anda menyuruhnya, ataukah tidak. Kalau Anda tidak melakukannya, jangan marah ketika anak Anda tidak nurut. Jangan marah ketika anak Anda tidak mengerjakan apa yang Anda inginkan itu. Kenapa Anda sendiri tidak mengerjakannya? Anda sendiri tidak mengerjakan perubahan itu. Ya, jadi contohkan dulu ya perubahannya itu seperti apa. Tunjukkan di depan anak Anda. Biarkan anak-anak Anda melihat dengan mata kepala, oh ayahku makan sayur, mamaku makan sayur. Oh mama kalau pagi sholat subuh, daddy sholat. Akhirnya dia akan ikut sendiri. Tidak perlu dibentak-bentak. Anak itu sudah mekanisme seperti itu. Dia selalu mencontoh dan meniru. Makanya saya agak gemes ketika ada seorang orang tua bilang, Pak Firman bisa menterapi anak saya. Kenapa Bu? Anak saya malas belajar. Lalu saya tanya, Ibu suka belajar? Enggak. Ya sudah, ngapain nyuruh anaknya belajar kalau Ibu tidak suka belajar? Lucu kan? Nah ini yang salah. Jadi harus coba deh, Anda semuanya para orang tua, Anda contohkan dulu buat diri Anda, terapkan dulu perubahan itu ke diri Anda, baru Anda ajak anak Anda, bukan suruh ya, ajak anak Anda untuk mengerjakan yang sama dengan apa yang Anda lakukan itu. Yang ketiga, saya bisa gunakan alfa telepati karena saya buat bukunya. Jadi tidak harus marah, kita bisa gunakan rumus telepati untuk mempengaruhi anak kita supaya apa? Berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak orang yang sudah beli buku telepati, baca buku alfa telepati, belajar AMC-nya, dia merasa bahwa merubah anak itu cukup mudah kata dia. Karena ketika dia kerjakan, dia kirimkan pesannya ke anaknya, tiba-tiba besoknya anaknya berubah. Ada yang anaknya malas ngaji, ketika dia telepati jadi rajin mengaji. Semuanya butuh ilmu, termasuk juga menjadi anak, merubah anak. Ya, jangan percaya ketika anak Anda itu ketempelan gondrowo, ketempelan setan, ketempelan kuntilanak dan sebagainya. Perlu dibuang perlu didoain jinnya, ada kutip perlu diruyah juga anaknya supaya nurut. Sudahlah, itu nggak ada hubungannya. Seorang anak itu nakal atau bandel ya karena dia melihat, dia merekam apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau sekitarnya itu tidak mencontohkan untuk marah-marah, tidak mencontohkan untuk teriak-teriak, tidak mungkin seorang anak itu jadi marah-marah dan teriak. Tapi kalau sekitar lingkungannya itu marah-marah, teriak, lalu tanda kutip nakal, ya itu yang masuk. Kenapa? Kan anak itu seperti spons yang mudah meniru lingkungan terdekatnya. Sadari itu. Oke, jadi buat Anda yang ingin merubah anak lalu merasa tidak nyaman dengan anaknya bandel, anaknya suka membantah, jangan lagi seperti kasus ini gitu ya. Sudah, ini mungkin yang terakhir saja. Jangan lagi percaya bahwa dimakan gondoruo lah, pernah dikloni gondoruo lah gitu ya, ini pernah dikloni gondoruo lah sebagainya, lalu dibunuh dulu. Sudahlah, itu sesuatu yang jahiliyah, sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak perlu. Kasihan anak kita masih kecil, jangan diisi dengan hal-hal yang menakutkan, hal yang hantu, mistis, genderuwo dan sebagainya. Semuanya kembali kepada Anda, kepada kita sebagai orang tuanya. Sadari itu dan ingatlah bahwa anak Anda adalah titipan Tuhan yang harus Anda jaga, harus Anda bentuk, harus Anda jadikan pribadi-pribadi yang menyenangkan, yang kaya, yang sukses, dan tentunya bermanfaat bagi dirinya dan bagi sekitarnya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, yang sudah like, dan sudah membagikan video Cek Kehidupan ke banyak orang. Terima kasih, dan itu artinya apa? Anda juga ikut membantu mempercepat bangsa ini berubah, membantu semua masyarakat menjadi lebih cerdas, lebih sadar bahwa hidup ini tergantung pikirannya, nggak lagi sibuk dengan hal-hal mistis, hantu, dan sebagainya. Oke, sadari itu dan Anda terapkan 3 langkah ini. Yang pertama, jelaskan manfaatnya dari perubahan itu. Yang kedua, contohkan dulu perubahan perilaku itu seperti apa.
Yang ketiga, gunakan alfa telepati untuk mempengaruhi pikiran anak Anda. Oke, salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.